Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBO 1. Kami akan memaparkan sebuah proyek hotel manajemen. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri anggota yang kita miliki, yaitu saya sendiri, Ahmad Fauzan. Saya Nisa Tasya Aulia. Saya Selvia Melani. Nah, di sini kita akan memaparkan sebuah proyek kita untuk membahas sebuah database-nya. Silakan untuk partner saya. Oke, hotel merupakan fasilitas yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang harus melakukan perjalanan antar kota untuk tujuan bisnis atau rekreasi. Hotel yang terletak di tengah kota dengan pemandangan yang menjanjikan tentunya memerlukan sistem reservasi untuk memastikan pelayanan yang lancar. Para tamu yang menginap pasti akan mengunjungi hotel dengan pelayanan yang memuaskan dan fasilitas kamar dengan beberapa kelas, laundry, dan restoran. Definisi database MySQL. MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang paling populer di dunia, dikembangkan oleh MySQL AB, yang kemudian diakuisisi oleh Oracle Corporation. MySQL digunakan untuk mengelola data dalam berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi web hingga aplikasi enterprise. Nah, yang selanjutnya ini ada database manajemen hotel yang kita buat. Itu ada 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel reservasi, yang kedua ada tabel room, sama yang ketiga itu ada tabel user. Nah, ini itu gambar dari tabel reservasi. Tabel reservasi ini punya 10 kolom yang berrelasi dengan tabel room. Reservasi ID ini adalah kode reservasi dari setiap kita yang membuat reservasi, dan name adalah nama konsumen yang mau mereservasi sebuah kamar hotel. Address itu alamat konsumen pemesanan sebuah kamar hotel. Check-in itu tanggal masuk pelanggan. Check-out itu tanggal keluarnya. Bed type itu tipe hotel yang ingin dipesan. Contohnya kayak single bed or yang lainnya. Sama nomor room itu kode kamar hotelnya, dan amount itu harga kamar hotel per malamnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 gambar nih. Yang satu itu yaitu tabel ruangan, tabel room yang kita sebut. Memiliki 4 kolom yang memiliki hubungan dengan tabel reservasi juga. Pertama yaitu room ID adalah kode kamar hotel. 2, room type adalah tipe ruangan yang dipesan seperti deluxe atau king size atau standar ataupun VIP dan sebagainya. Lalu bed time adalah tipe tempat tidurnya, lalu amount harga sebuah kamar hotelnya. Nah, di sini juga ada tabel user. Nah, tabel user itu biasanya digunain untuk melogin sebuah pengurus atau yang mengurus reservasi sistem tersebut. Di sini ada 4 kolom juga, yaitu user ID sebuah usernya, dan ada nama pengurus hotelnya atau yang pengguna reservasinya, ada username dan juga password. Sebelum itu kita akan mencoba hasil dari pengerjaan kita. Pertama kita harus menyalakan terlebih dahulu untuk SQL itu MySQL dan juga Apache-nya. Lalu kita buka juga di NetBeans untuk melihat proyek hasil kita. Dan sebelum itu hapus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apa yang kita jelaskan sudah dijelaskan pada presentasi tadi. Sekarang kita akan lihat hasil dari bagian tersebut.
bisa kita lihat bahwa ini adalah sebuah hasil desainnya sebelum dijalankan. Desain login, desain mainnya. Untuk lebih mudahnya bisa kita jalankan sekarang. Nah, di sini berhubung username-nya kita menggunakan admin contohnya. Dan ada notifnya yaitu berhasil login. Nah, di sini kita ada 3 nih. Ada logout yaitu kita keluar dari form ini atau dari panel ini. Ada menambah kamar yaitu kita meng-add sebuah kamarnya, dan juga ada bagian reservasi khusus untuk para pengunjungnya. Kalau kita mengklik menambah kamar, bisa kita lihat bahwa di sini udah disediakan otomatis. Setiap ini berhubung ini udah dicoba, dan bisa kita lihat database-nya apakah sama di sini. Bentar. Untuk untuk ruangan, kita lihat ruangan. Nah, di sini inputannya udah sesuai dengan apa yang tertera di tabel di aplikasinya. Nah, di sini kita menyediakan sebuah tipe kamarnya ada 4, ada standar, ada VVIP, ada deluxe. Contoh, saya pengen VVIP dengan ukuran extra bed plus dengan harga sekitar 350.000. Salah. Ini soalnya ini untuk mengedit. Nah, kalau ini saat saya mengklik, ini artinya mengedit, mengubah. Contohnya nih, kan ini kamar 8. Contoh saya edit. Nah, jadi dari awalnya ini jadi VVIP extra bed dengan harga 350.000. Nah, berhubung ini udah diklik, saya pengen mengclearnya gitu, menjadi inputan yang baru. Clear. Di sini saya pilih deluxe dengan tipe contohnya double. Nah, dengan harga 280.000. Lalu save. Nah, ini kamar udah ditambahkan dan bisa kita lihat bahwa ini sudah ditambahkan ya, jadi deluxe. Nah, di sini juga bisa kita delete lewat ini, Pak. Seperti biasa, contohnya saya pengen delete nih yang ini, yang deluxe karena salah harga. Nah, kamar terdelete. Jadi di database-nya juga kita bisa lihat bahwa kamarnya juga terdelete. Dan saat kita mengklik close, artinya kita kembali lagi ke laman yang lama. Nah, di sini bisa kita lihat menambah kamar, lalu kita opsi yang kedua, reservasi. Nah, opsi reservasi agak tidak sesuai, walaupun di sini kurangnya di bagian amount atau jumlahnya. Di sini amount-nya tuh sayangnya disclaimer-nya, sayangnya di sini kita harus masukkan inputnya sendiri, nggak bisa kita sesuaikan dengan kamar yang kita pesan gitu. Jadi bottleneck-nya di sana. Tetapi untuk ketiga ini, yang tipe kamar sesuai dengan apa yang kita input di menambah kamar tersebut. Berhubung di database kita ada 2 nih, yaitu standar VVIP. Nah, di sini juga tipe kamarnya ada standar VVIP dan nomornya juga ini. Cuma sayangnya di sini saat kita menginput sebuah VVIP, tetapi untuk nomor kamar dan juga tipe tempat tidurnya tidak berubah sesuai apa yang kita pilih di awal itu di tipe kamarnya. Jadi tidak sejalan. Jadi ada bottleneck di ketiga ini. Tetapi di sini sudah sesuai dengan database yang telah kita inputkan. Nah, di sini ada check-in. Nah, di sini check-in-nya kita bisa masukkan dengan tanggal yang kita mau. Cuma sayangnya kekurangan menggunakan tanggal di sini. Jika kita menggunakan tanggalnya itu contohnya 4, tetapi check out-nya ya 3.
contoh nih, saya buat sebuah contoh yaitu Udin dengan alamat di Solo. Dengan teleponnya kita random saja dengan jumlahnya bebas. Saat kita save, ternyata reservasinya telah ditambahkan. Di sini kekurangannya di sana saja. Di bagian check in dan check outnya di sini tidak ada notifikasi kalau inputan check in check outnya bahwa check innya tuh ternyata di hari yang contohnya tuh tidak sesuai. Kalau tipe kamar juga tidak sesuai dengan database-nya gitu. Tetapi inputannya sesuai database, hanya saja tidak ada relasi dengan nomor kamar dan tipe tidurnya sama jumlahnya. Tapi di sini sudah berjalan dengan normal. Editnya bisa diedit juga. Contohnya nih, kita mengedit tanggal 5 dengan tanggal 8. Tipe kamarnya kita ganti jadi standar saja dengan nomor kamarnya 8. Ininya double bed, nomornya harganya 200. Nomornya kita ubah 089594. Lalu kita edit dan di sini berhasil. Dan untuk opsi-opsi ketiganya seperti delete dan clear bisa kita gunakan. Contohnya ini kita delete, ini bisa di delete juga. Kita contohnya tidak sengaja mengklik, kita bisa clear dan kita close. Nah, sekian saja dari sebuah hasil kerja kita untuk membuat sistem manajemen hotel. Dan kita akan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.